Selamat datang kembali di program FBP Indonesia 45. Di sesi pertama, kita sudah menjawab pertanyaan apa? Apa itu finance business partner? Apa yang membedakannya dari finance tradisional? Dan apa kompetensi yang dibutuhkan? Hari ini, kita masuk pertanyaan yang lebih mendasar, yang lebih menggugah. Pertanyaan yang seharusnya membuat siapapun yang duduk di kursi CEO, CFO, atau Finance Director menjadi tidak nyaman jika jawabannya masih belum jelas. Pertanyaan itu adalah mengapa? Mengapa finance harus bertransformasi? Mengapa ini bukan sekedar pilihan pengembangan diri, namun menjadi sebuah keharusan bisnis? Dan mengapa momentumnya justru sekarang, di era yang penuh tekanan dan ketidakpastian ini? Saya akan bawa Anda melalui 5 slide yang padat. Data nyata, perspektif CEO, dan sebuah skenario konkret ilustratif dari industri FMCG yang menggambarkan pola yang sering terjadi di lapangan. Bersiap? Mari kita mulai. Saya ingin mulai dengan sebuah metafora. Bayangkan sebuah anjungan minyak di tengah laut. Tiba-tiba, satu bagian anjungan itu terbakar. Api menyebar cepat. Dan seseorang yang ada di sana menghadapi pilihan paling mengerikan dalam hidupnya. Tetap di anjungan yang terbakar atau melompat ke lautan yang dingin dan gelap di bawah. Kebanyakan orang tidak akan melompat, kecuali jika mereka yakin bahwa tetap tinggal lebih berbahaya dari melompat. Inilah yang disebut burning platform dalam manajemen perubahan. Kondisi di mana status quo sudah tidak lagi aman, di mana diam lebih beresiko dari bergerak. Finance hari ini berada di atas anjungan yang terbakar. Ada 4 tekanan besar yang sedang membakar platform kita. Tekanan pertama, kecepatan keputusan. Data menunjukkan 73% CEO membutuhkan insight keuangan secara real time. Bukan laporan bulanan, bukan weekly report yang datang Senin pagi. Mereka butuh jawaban hari ini untuk keputusan hari ini. Ketika finance masih sibuk month end closing 3 minggu setelah bulan berakhir, keputusan yang harusnya dibuat sudah lewat. Laporan kita relevan secara historis, tapi tidak relevan secara strategis. Tekanan kedua, kompleksitas bisnis. Bisnis hari ini 5 kali lebih kompleks dibanding 10 tahun lalu. Supply chain menyentuh puluhan negara. E-commerce bergerak lebih cepat dari perencanaan tahunan. Regulasi ESG, Environmental, Social, and Governance, datang dari arah yang tidak terduga. Digitalisasi mengubah struktur biaya secara fundamental. CEO tidak bisa memproses semua ini sendirian. Mereka butuh finance yang bisa menjadi penerjemah, yang bisa mengubah kompleksitas menjadi keputusan yang clear dan actionable. Tekanan ketiga, tekanan profitabilitas. 68% perusahaan gagal mencapai target margin mereka. Inflasi belum sepenuhnya mereda. Persaingan semakin brutal. Biaya logistik, energi, dan tenaga kerja terus merangkak naik. Di lingkungan seperti ini, finance yang hanya melaporkan seperti margin kita turun 3%, tanpa memberikan analisis penyebab dan rekomendasi, tidak memberikan nilai tambah. Bisnis butuh finance yang bisa menjawab. Sebagai contoh, berikut 3 opsi yang bisa kita lakukan dengan implikasi finansialnya masing-masing. Tekanan keempat, dan ini yang paling mengejutkan. 40%. 40% tugas finance tradisional sudah bisa diotomasi oleh AI dan sistem ERP modern. Software bisa menutup buku lebih cepat, lebih akurat, dan dengan biaya lebih rendah dari manusia. Finance yang nilai tambahnya hanyalah saya membuat laporan yang akurat. Dalam 5 tahun ke depan, tugasnya bisa digantikan algoritma. Yang tidak bisa digantikan mesin adalah kemampuan menginterpretasi, mengkontekstualisasi, dan merekomendasikan. Itu adalah wilayah eksklusif finance business partner.
Izinkan saya berbagi sebuah kutipan yang selalu saya ingat. Ini datang dari seorang CEO perusahaan FMCG besar di Indonesia. Ketika saya tanya tentang harapannya terhadap tim finance, beliau menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana, tapi menyimpan frustasi bertahun-tahun. Saya tidak butuh lebih banyak laporan. Saya butuh finance yang bisa bantu saya memenangkan pasar. Kalimat itu hanya satu baris, tapi di dalamnya ada diagnosis yang tajam tentang di mana finance selama ini gagal memberikan nilai. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda langsung, CEO dan finance manager yang sedang menonton ini. Dari 4 pertanyaan yang tampil di slide ini, berapa banyak yang bisa finance Anda jawab dengan cepat dan akurat, tanpa harus menunggu proses manual berhari-hari? Pertanyaan pertama, berapa margin kita jika harga bahan baku naik 10%? Ini adalah pertanyaan simulasi. CEO butuh finance yang bisa menjalankan skenario within hours, bukan dalam seminggu, karena keputusan harga tidak bisa menunggu. Pertanyaan kedua, channel mana yang paling menguntungkan? Ini pertanyaan analisis profitabilitas. Bukan hanya revenue terbesar, tapi margin terbaik setelah seluruh biaya dialokasikan. Modern trade, general trade, e-commerce, atau direct to consumer. Finance harus bisa menjawab ini. Pertanyaan ketiga, kapan kita break even di produk baru? Ini pertanyaan proyeksi finansial. CEO yang akan meluncurkan produk baru butuh modal yang solid, bukan estimasi kasar. Finance business partner membangun model ini proaktif sebelum CEO sempat bertanya. Pertanyaan keempat, yang paling tinggi levelnya. Haruskah kita invest atau hemat cash sekarang? Ini pertanyaan capital allocation. Keputusan yang menentukan arah perusahaan untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Dan CEO butuh finance yang bisa memberikan rekomendasi berbasis data, bukan tergantung kondisi atau perlu dianalisis lebih lanjut. Finance business partner hadir untuk menjawab keempat pertanyaan ini, bukan menunggu ditanya, tapi datang ke meja CEO dengan jawabannya sudah siap, bahkan sebelum pertanyaan itu diucapkan. Sampai di sini kita sudah bicara tentang tekanan dari luar dan harapan dari CEO. Sekarang saya ingin bicara tentang data, tentang angka nyata yang menggambarkan perbedaan antara finance yang bertransformasi dan yang tidak. Saya sengaja memilih data dari lembaga riset yang kredibel dan dapat Anda verifikasi sendiri. KPMG dan AICPA SIMA, bukan angka yang saya karang. Data pertama dari KPMG Global CEO Survey. 63% CEO percaya bahwa peran CFO akan semakin meningkat signifikansinya dalam 3 tahun ke depan dibandingkan peran C-suite lainnya. Artinya apa? Mayoritas CEO di dunia sudah sadar bahwa finance bukan lagi back office function. Mereka mengharapkan finance naik ke level yang lebih strategis. Pertanyaannya, apakah finance Anda siap menjawab harapan itu? Data kedua, dari AICPA, Association of International Certified Professional Accountant, dan SIMA, Charter Institute of Management Accountants, Redefining Finance for a Sustainable World 2024. 84% finance profesional yang berperan sebagai finance business partner menyatakan sangat optimis akan masa depan profesinya. Bandingkan dengan hanya 15% dari mereka yang tidak berperan sebagai FPP. Selisihnya 84 berbanding 15, hampir 6 kali lipat. Ini bukan soal gaji atau jabatan. Ini soal rasa bermakna, relevansi, dan kepercayaan diri profesional. Finance yang menjadi bisnis partner merasakan dampak nyata dari pekerjaannya pada bisnis. Data ketiga juga dari KPMG. 85% CEO menyatakan bahwa menerapkan data keuangan untuk tumbuh secara profitable adalah nilai strategis terbesar yang bisa diberikan oleh seorang CFO atau finance leader.
bukan kepatuhan regulasi, bukan ketepatan pelaporan, bukan kontrol biaya semata. Yang paling bernilai di mata CEO adalah kemampuan finance untuk mengubah data menjadi pertumbuhan yang menguntungkan. Itulah definisi operasional dari finance business partner. Sekarang, mari kita lihat skenario ilustratif komposit yang konkret dari industri FMCG, menggambarkan pola yang umum terjadi di perusahaan FMCG. Bayangkan sebuah perusahaan FMCG dengan belasan brand dalam portfolionya. Finance-nya rajin, laporan P&L selalu tepat waktu setiap bulan. Tapi yang dilaporkan adalah P&L konsolidasi perusahaan. Tidak ada breakdown per SKU, per brand, per channel distribusi. CEO tidak tahu dengan pasti produk mana yang benar-benar menghasilkan uang dan mana yang terlihat menguntungkan di permukaan, tapi sebenarnya menggerus margin saat seluruh biaya diperhitungkan. Apa yang dilakukan finance business partner dalam pola seperti ini? FBP masuk dan membangun model activity based costing yang proper. Bukan hanya melihat harga jual versus harga pokok produksi, tapi memetakan semua biaya ke setiap SKU. Biaya distribusi per channel, biaya promosi, biaya return, biaya penanganan khusus, cost to serve yang sesungguhnya. Hasilnya sering mengejutkan. Ada sejumlah SKU dalam portfolio yang ternyata merugi secara real setelah full cost allocation. Karena biaya overhead selama ini dialokasikan secara rata. Padahal SKU-SKU tersebut membutuhkan biaya distribusi dan promosi yang jauh di atas rata-rata. Ketika analisis ini disampaikan kepada CEO dengan narasi yang clear, bukan hanya angka, tapi rekomendasi konkret berupa rasionalisasi portfolio, dua hal biasanya terjadi. Pertama, keputusan alokasi sumber daya menjadi lebih tajam. SKU yang merugi dihentikan atau diperbaiki. Fokus bergeser ke produk yang benar-benar profitable. Kedua, dan ini yang paling penting, CEO mulai mengundang finance ke setiap forum keputusan portfolio brand. Bukan dipanggil setelah keputusan diambil, tapi diajak berpikir bersama sebelum keputusan dibuat. Itulah tanda bahwa finance telah berhasil bertransformasi menjadi bisnis partner yang dipercaya. Kita sudah bicara tentang mengapa, tekanan dari luar, harapan CEO, dan data global yang menunjukkan bahwa transformasi ini nyata dan terukur. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana mulainya? Saya ingin berikan Anda sebuah roadmap yang konkret, bukan visi abstrak, tapi langkah-langkah praktis yang bisa Anda mulai minggu ini. 3 fase, 90 hari. Fase pertama, hari 1 sampai 30, diagnos. Fase ini tentang kejujuran. Audit kapabilitas finance Anda hari ini secara objektif. Di mana kekuatannya? Di mana gap-nya? Lalu, lakukan sesuatu yang mungkin terasa tidak biasa. Wawancara CEO dan GM Anda. Tanyakan langsung, keputusan apa yang paling sering Bapak atau Ibu hadapi yang membutuhkan dukungan finance, tapi selama ini tidak terpenuhi? Pertanyaan itu saja sudah bisa membuka percakapan yang mengubah hubungan antara finance dan bisnis. Dari wawancara itu, Anda akan menemukan gap yang sesungguhnya. Bukan gap yang Anda kira ada, tapi gap yang memang dirasakan oleh bisnis. Fase kedua, hari 31 sampai 60, build. Sekarang, Anda membangun alat-alatnya, mulai dengan model P&L yang dipecah per SKU, per channel, per region, sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi di fase 1. Rancang dashboard decision support yang bisa diakses oleh C-level secara mandiri, bukan spreadsheet yang harus selalu diinterpretasikan oleh finance. Dashboard yang berbicara sendiri. Dan yang sering dilupakan, latih tim finance Anda dalam storytelling dan komunikasi strategis. Skill teknis saja tidak cukup. Finance harus bisa menyampaikan insight dengan narasi yang meyakinkan. Fase ketiga, hari 61 sampai 90. Embed. Fase terakhir ini tentang kehadiran. Masuk ke forum pengambilan keputusan.
bisnis review, strategi forum, bahkan rapat operasional mingguan. Jangan menunggu diundang. Tawarkan diri untuk hadir sebagai mitra analitik. Dalam periode ini, deliver 3 rekomendasi strategis berbasis data kepada CEO, bukan laporan. Dengan argumen yang jelas, resiko yang teridentifikasi, dan pilihan tindakan yang konkret. Di hari ke-90, ukur hasilnya. Apakah revenue bergerak, margin membaik, keputusan menjadi lebih cepat karena data yang tersedia? Itulah scorecard Anda sebagai finance business partner. Sebagai penutup, 90 hari. Itu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persepsi finance di mata CEO Anda. Bukan karena laporan Anda menjadi lebih cantik, bukan karena sistem Anda lebih canggih, tapi karena keputusan bisnis menjadi lebih baik, karena kehadiran finance di meja strategis. Di sesi-sesi berikutnya, dalam program FVP Indonesia 45, kita akan masuk lebih dalam ke setiap tools, setiap framework, dan setiap tantangan yang Anda temui dalam perjalanan transformasi ini. Kalau konten ini memberikan perspektif baru bagi Anda, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Dan yang lebih penting, bagikan video ini kepada CFO, Finance Manager, atau CEO yang Anda kenal. Mereka perlu mendengar ini. Sesi berikutnya, kompetensi kunci seorang finance business partner. Mari kita bangun finance yang tidak hanya menghitung angka, tetapi juga menciptakan nilai bagi bisnis dan Indonesia. Menuju Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.